Shalom, selamat datang dalam acara Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat kita yang terbaik. Amin. Shalom Ibu Dorcas. Shalom. Shalom. Ibu, kan banyak tuh Bu orang yang kadang salah memandang orang lainnya Bu ya, sehingga jatuhnya tuh menghakimi. Itu bagaimana ya Bu? Iya. Terus enak aja menghakimi, Iya. dia begitu. Mungkin kita jangan ini deket-deket dia. Iya, benar. Itu banyak sekali. Dan biarlah itu ada di pihak orang-orang dunia, tapi kita orang kerajaan Allah mesti berani tampil bidah. Kita harus punya cara pandang yang benar, cara pandang kacamata Yesus atau cara memandang Yesus harus kita terapkan kepada kita. Dan dari mana kita tahu cara memandang Yesus? Ya seperti apa yang dikerjakan Yesus untuk setiap orang, dan setiap orang itu adalah orang berdosa. Tapi bagaimana Yesus menghadapi setiap orang, bagaimana Yesus memperlakukan setiap orang, seperti ketika ada perempuan yang ketangkap basah berzina dibawa oleh orang-orang Farisi kepada Yesus, dan mereka berkata, ini kalau menurut hukumnya Musa ini harus seret keluar kota, lempari batu sampai mati loh, karena dia udah ketangkap basah berzina. Yo, gimana menurut kamu? Sekalian untuk mencari kesalahan Yesus, sehingga mereka punya alasan untuk segera mencelakai Yesus atau melakukan sesuatu yang jahat kepada Yesus. Tapi Yesus kan bukan manusia biasa. Dalam dia ada hikmat Allah, bahwa dalam dia ada benih ilahi, bahwa dalam dia tidak ada titik noda dosa sedikit pun, dan dia adalah pribadi Allah juga, dan dia adalah orang surga juga, orang kerajaan Allah, menciptakan langit bumi dan segala isinya bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Tentu cara berpikirnya berbeda. Cara berpikir orang-orang manusia di dunia adalah cara berpikir yang di bawah kutuk. Sejak Adam dan Hawa memberontak melawan Allah, dunia ini kena kutuk. Nah, tapi Yesus cara berpikirnya adalah cara berpikir secara anugerah. Tidak ada satu masalah, bahkan tidak ada satu dosa pun, karena masalah itu akibat dari dosa yang tak pernah terselesaikan. Jadi ketika perempuan ini dibawa kepada dia dalam kondisi ketangkap basah berzina, Yesus sambil menuliskan pakai jarinya di atas tanah, dia menantang orang-orang itu, yuk siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, lempari batu sampai mati. You kan maunya begitu, kamu pegang hukum itu ya, sekarang kamu berarti merasa tidak berdosa, lempari batu. Jadi orang yang menghakimi orang itu ada kesombongan juga, merasa dirinya tuh benar. Itu sombong, merasa dirinya tidak ada dosa, padahal mungkin dalam diri orang yang gemar menghakimi gara-gara mempunyai cara memandang yang salah, dosanya lebih banyak, kehidupannya yang negatif lebih banyak, perilakunya yang kurang terpuji lebih banyak daripada yang dia hakimi gitu. Tapi itulah manusia. Dan sesudah itu ternyata tidak satupun orang-orang itu yang tadi nyeret-nyeret perempuan itu yang ketangkap basah berzina yang berani melempar dosa. Barangkali nih saya omong sedikit. Satu nyenggol temannya, kamu duduk. Aku kemarin tidur sama dia. Satu, kamu duduk. Aduh, enggak ada tetanggaku, aku nggak enak, dia juga tahu kelakuanku. Yang satu, aduh, padahal kemarin aku sama teman perempuan itu juga begitu banyak lah. Satunya, aduh, aku baru KDRT sama istriku. Jadi ternyata mereka semuanya baru sadar, ternyata kita juga berdosa ya, kita tidak lebih baik daripada perempuan itu. Tapi gengsi dong, mereka tetap mau mencari kesalahan Yesus. Mereka tidak berkata, oh ternyata kami tidak layak melempari batu karena kami semua orang berdosa. No, tapi satu persatu meninggalkan perempuan itu dan Yesus. Dan pada akhirnya apa yang diputuskan oleh Yesus, dia bertanya kepada perempuan itu, tidak adakah yang melempari batu kepadamu? Perempuan ini menjawab, tidak ada guru. Baik, aku tidak akan hukum kau, pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Artinya Yesus memandang dengan cara pandang Allah, bahwa setiap orang itu perlu pengampunan, belas kasih, dan semua harus ditutup dengan anugerah kasih.
bahwa orang-orang yang seperti ini bukan dibinasakan, dibuang, dibenci, ditinggalkan, tidak dikenal, tidak dipandang baik, tapi mereka butuh pertolongan, mereka butuh bimbingan, mereka butuh penerimaan kita untuk selanjutnya supaya berjalan di dalam kebenaran, supaya hidup di dalam terang Kristus, supaya hidup sebagai orang yang sekarang percaya kepada Sang Penebus atau berjalan dalam jalan yang benar dan hidupnya tidak gemar lagi melakukan dosa. Nah, itu semuanya ada dalam satu wadah yang komplit, yaitu namanya kasih. Semua orang butuh kasih, semua orang butuh pengampunan. Mari kita ampuni dia dan kita berikan kasih pengampunan dan kasih anugerah, kita bimbing dia. Nah, itu kacamata Yesus, kacamata Allah. Dan kita yang sudah lahir baru sebagai orang Kristen, kan Allah Bapa Surga itu Tuhan Yesus Roh Kudus di sini. Kita sama-sama menjadi warga negara kerajaan Allah. Kita semuanya ada keluarga Allah. Mari kita kenakan cara memandang seperti Yesus memandang setiap umat manusia, memandang satu persoalan, memandang melihat kondisi seperti apa, dan memang di dalam Yesus Kristus Sang Penebus yang adanya hukum satu yang memerdekakan, yaitu hukum kasih yang mencakup segala hal, dan itu dibutuhkan oleh kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang sekarang dijauhi, ditinggalkan, dipandang jelek, dihakimi, dan kemudian dipandang dengan sebelah mata oleh orang-orang tertentu. Sekarang biar mereka mendapat pengampunan. Kami mohonkan ampun apapun yang dipandang dosa oleh banyak orang dilakukan oleh orang-orang ini. Kami mohonkan ampun, dan sekarang kuasa dari Yesus menghapus dosa mereka, menguduskan, menyucikan, dan membenarkan, dan kasih Kristus menutup kesalahannya. Amin. Sekarang Roh Kudus memimpin hidupnya, hidup dalam kebenaran sungguh-sungguh. Dan kami juga berdoa bagi setiap umat Allah yang masih punya cara memandang yang salah, sehingga mereka menjadi hakim-hakim sebelum waktunya. Kami berdoa sekarang Roh Kudus, amin, pimpin mereka, dan biar mereka mau mengenakan cara memandang yang benar, seperti Yesus memandang setiap orang, setiap masalah, setiap kondisi, setiap persoalan, setiap apapun, karena dalam dia selalu ada solusi, selalu ada anugerah, karena satu hukum kasih ini diberlakukan di dalam perjanjian baru, yaitu hukum kasih yang memerdekakan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kirimkan masalah atau pertanyaan Anda kepada kami tanpa ragu-ragu ke nomor WhatsApp 0895 6323 58989. Firman Tuhan akan menjawab Anda, dan juga kami akan mendukung Anda. Saya percaya Anda melihat jalan keluar yang disediakan oleh Dia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.